Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Deborah Rosdiana, NIM 120-310-001, Teknik Biosistem TPP 12. Di sini saya akan menjelaskan tugas PKS 2 mengenai tentang device C++ dan flowchart. Dua program yang saya ambil adalah matkul matematika dan fisika. Matematika yaitu dengan berjudul bangun datar segitiga. Segitiga merupakan suatu bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh tiga buah sisi yang berwujud garis lurus serta tiga buah sudut. Rumus dari segitiga adalah luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Yang kedua adalah kecepatan. Kecepatan merupakan besaran vektor, yakni besaran fisis yang mempunyai nilai dan arah. Kecepatan diperoleh dari pembagian antara perpindahan dengan selang waktu tersebut. Rumus dari kecepatan adalah V sama dengan E per T, di mana V adalah kecepatan dengan satuan kilometer per jam, S adalah jarak dengan satuannya kilometer, dan T adalah waktu tempuh dengan satuan jam. Dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari dalam fisika adalah dari kecepatan, yaitu kita bisa menghitung kelajuan. Langsung saja kita mulai di pemrograman pertama, yaitu matematika. Kita pertama-tama masukkan input stream, lalu assign namespace std, kita masukkan integer main, float nilai 3 atau array 3, string loop, dan integer pilihan. Di sini saya memakai dual, ini mana cout pilihan pemrograman menghitung bangun datar segitiga. Cout 1 nanti akan mencari luas segitiga, yang kedua alas segitiga, yang ketiga adalah tinggi segitiga, dan cout tentukan nomor yang Anda inginkan, dan input pilihan. Di sini percabangan saya memakai if, else, dan else. Ya, pilihan pertama yaitu cout mencari luas segitiga, nanti masukkan nilai alas segitiga, sin inputnya nilai arah 0, nanti cout masukkan nilai tinggi segitiga, sin inputnya masukin nilai arah 1, maka nilai arah 2 sama dengan nilai arah 0 dikali dengan 0,5 dikali nilai arah 1. Cout adalah luas segitiga adalah hasil nanti nilai arah 2 dengan satuan cm persegi. Sama juga dengan pilihan 2, tinggal masukkan cout dan sin-nya. Cara kerja nanti nilai arah 2 adalah buka kurung 2 kali nilai arah 0 dibagi nilai arah 1 dengan satuannya cm. Dan yang ketiga sama seperti yang kedua dan ke 1, tapi yang membedakan adalah rumusnya, yang dimana nilai arah 2 sama dengan 2 kali nilai arah 1 dibagi dengan nilai arah 0 dengan satuannya cm. Di sini ada cout, apakah Anda ingin mengulang, ya atau tidak. Sin inputnya adalah loop. Loop kalau mengatakan iya, maka program akan ulang kembali. Kita prime. Kita nilai nomor 1. Kita masukkan nilai alasnya 12. 4. Maka hasilnya 24 cm persegi. Kita ketik ya. Lalu kita pilih nomor 2. Masukkan nilainya 12. Ini adalah 3. Maka hasilnya 8. Anda ingin mengulang? Tidak. Maka pemrograman pun telah selesai. Langsung saja kita mulai ke dalam program pertama, flowchart. Yaitu pertama kita main, yang kedua adalah string loop, yang ketiga integer pilihan, yang keempat adalah array nilai 3. Nilai arah 3 akan dimasukkan ke dalam pilihan 1, pilihan 2, dan pilihan 3. Dan di sini ada perorangan, yang dimana perorangan tersebut mengarah kepada output pemilihan pemrograman menghitung bangun ruang segitiga. Nanti akan muncul output pertama mencari luas segitiga, yang kedua mencari alas segitiga, dan yang ketiga adalah tinggi segitiga. Output tentukan nomor yang Anda inginkan. Input pilihan. Pilihan pertama, jika benar, output akan masukkan luas segitiga, nanti dimasukkan nilai arah segitiga, input dan nilai arah 0, output masukkan tinggi segitiga, input masukkan nilai arah pertama, dan nilai arah 2 sama dengan
nilai arah 0 dikali 0,5 dikali nilai arah 1. Lalu output 2 segitiga adalah dengan satuannya cm persegi. Pilihan kedua juga sama. Output menjadi 2 segitiga, dimasukkan nilai 2 segitiga, input nilai arah 0, dan output cm. Yang ketiga juga sama. Apabila dia benar, tinggal mencari tinggi segitiga, nanti input nilai arah 0, dan outputnya adalah cm. Jika di antara pilihan 1, 2, dan 3 tidak ada, maka output nomor yang Anda masukkan tidak sesuai. Lalu di sini ada output, apakah Anda ingin mengulang, ya atau tidak. Di sini ada input loop, di mana loop kalau kita ketik iya, maka pemrograman akan diulang kembali. Jika tidak, nanti output akan bilang sekian dan terima kasih. Kita mulai. Misalkan kita milih nomor 1. Alasnya 12. Terus tingginya adalah 4. Maka hasilnya ada 24. Terus kita klik ya. Kita milih nomor 3. Nilai luas adalah 123. Terus alas ada 12. Maka hasilnya adalah 0,9 sekian-sekian cm. Apakah Anda ingin mengulang? Tidak. Maka pemrograman akan berhenti atau selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam Device C++ dalam program kedua yaitu fisika. Kita masukkan encode IOStream, lalu isi namespace std. Kita masuk di bagian fungsi utama integer main. Di sini akan mendeklarasikan variabel. Untuk mendeklarasikan bilangan desimal, kita menggunakan floats, kecepatan jarak waktu. Lalu kita mendeklarasi bilangan bulat menggunakan integer pilihan dan string loop. Lalu string menu 4 yang dimaksud adalah membuat array. Di sini ada menu array dari array 0 sampai 3, yang dimana menu array 4 itu ada dibilang 0 itu sama dengan 1, sampai 3 itu adalah 4. Menu array 0 adalah menu perhitungan. Satunya nanti akan mencari kecepatan, mencari jarak, dan mencari waktu. Di sini saya memakai dual karena melakukan perulangan pada pengejakan di akhir statement atau perintah. Ketika pengejakan di akhir sama dengan yang ditentukan, maka perulangan akan dilakukan. Kita bikin cdc out. Selamat datang dalam pemrograman mencari kecepatan, jarak, dan waktu. Cout adalah menu 1, nanti menu 2, dan menu 3. Dan cout ketik kode yang kita akan buat atau yang Anda inginkan. Sin input pilihan. Di sini saya memakai switch, di mana melakukan percabangan antara pilihan yang telah dipilih. Di sini ada CS1, CS2, dan CS3. Di mana nanti CS ini akan melakukan perintah atau statement mencari gaya atau percepatan pada pilihan yang telah dipilih. CS1 kita masukkan cout-nya yaitu mencari kecepatan v, diketahui masukkan adalah jaraknya atau kilometer, dan si input adalah jarak. Cout-nya masukkan adalah waktu tempuh atau jam, dan si input adalah waktu, dan cout adalah kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu tempuh adalah cout jarak dibagi dengan waktu, dan cout dengan satuan kilometer per jam. Fungsi dari break ini adalah untuk menghentikan perintah CS1, CS2, dan CS3 nantinya untuk melanjutkan ke baris program berikutnya. CS2 juga sama, cout nanti kita masukkan jarak, ketahui nilai waktu tempuhnya, dan si input adalah kita masukkan waktu, terus cout kita masukkan nilai kecepatan, nanti si input adalah kecepatan, cout nanti adalah rumus dari jarak sama dengan waktu tempuh dikali kecepatan adalah dengan cout waktu dikali kecepatan, dan satuannya dalam cout adalah kilometer. Sama seperti CS3, dari CS1 dan CS2, tinggal cout masukin semuanya dengan rumus cout yaitu waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Nah, cout adalah jarak dibagi dengan kecepatan dengan satuannya jam.
Di sini ada default, yang dimana digunakan pada switch untuk menampilkan ke layar jika pilihan ditetapkan tidak sesuai. Yaitu shoutout, bila kodenya di atas 1, 2, dan 3 tapi kita milih 4, maka kode nomor yang kita pilih tidak ada atau tidak sesuai. Lalu shoutout, apakah Anda ingin mengulang, ya atau tidak? Chain loop berarti sama seperti yang device C sebelumnya. Kalau bilang loop while-nya adalah iya, maka pemrograman akan diulang kembali. Jika tidak, shoutout, sekian dan terima kasih. Kita write, misalkan kita milih 1. Jaraknya adalah 34. Waktunya 2 jam. Maka hasilnya ada 17. Kita ulang kembali buat ya. Kita pilih nomor 3. Kita masukkan jaraknya ke 1. Kecepatannya adalah 2. Maka hasilnya adalah 0,5 jam. Kita ingin mengulang kembali. Saya milih tidak. Maka akan terjadi program tersebut akan berhenti atau selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke programan 2 dalam flowchart. Dalam fisika. Pertama kita masukkan main, nanti kedua ada real, kecepatan jarak waktu, yang ketiga integer pilihan, yang keempat ada string load. Di sini ada sistem perulangan, di mana di sini nanti ada string array menu 4. Kita masukkan output, selamat datang pada program mencari kecepatan jarak waktu. Menu array 0 adalah menu perhitungan. Menu array 1 nanti akan mencari kecepatan, menu array 2 nanti akan mencari jarak, menu array 3 akan mencari waktu. Di sini nanti ada output menu array 0, menu array 1, menu array 2, dan menu array 3. Dan output ketika nomor yang Anda ingin. Lalu input pilihan. Di sini pilihannya ada 1, 2, 3. Jika pilihannya benar, maka output akan mencari kecepatan, output diketahui, output memasukkan nilai jarak, input jarak, output masukkan nilai waktu tempuh, lalu input waktu, dan output merupakan di sini adalah rumusnya kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu tempuh adalah dengan output jarak dibagi dengan waktu dan output satuannya adalah kilometer per jam. Jika pilihan 2 dan itu benar, sama seperti yang pertama, output tinggal masukin jarak, diketahui, masukin nilai waktu tempuh, dan input adalah waktu, lalu masukkan nilai kecepatan lagi sebagai output, nanti inputnya adalah kecepatan, dan outputnya jarak sama dengan waktu dikali tempuh, atau waktu tempuh dikali kecepatan adalah, yaitu waktu dikali kecepatan dengan satuan kilometer. Yang ketiga juga sama, apabila dia benar, tinggal masukin output, yang mencari waktu, diketahui, masukkan nilai jarak, input nanti ada jarak dengan kecepatan, dengan nanti terakhir ya outputnya dengan satuan jam. Jika di pilihan 1, 2, 3 tidak ada, maka output nomor yang Anda masukkan tidak sesuai. Di sini output apakah Anda ingin mengulang, ya atau tidak. Input loop sama dengan di sini ada loop sama dengan ya, maka pemrograman akan ulang kembali. Output jika tidak terulang lagi, output nanti dibilang sekian dan terima kasih. Kita mulai. Misalkan kita milih nomor 2. Lalu muncul masukkan nilai waktu tempuh 12. Lalu kecepatannya adalah 5. Maka hasilnya adalah 60 km. Apakah Anda ingin mengulang? Saya ketik ya. Lalu saya pilih nomor 3. Lalu saya pilih jaraknya adalah 50. Lalu kecepatannya adalah 12. Maka hasilnya adalah 4,6 sekian jam. Apakah Anda ingin mengulang? Tidak. Maka pemrograman pada flowchart akan berhenti atau sudah selesai.
Sekian dari video saya yang saya tampilkan.